Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nur Samsi Al Badri. Masih juga dengan urusan kinclong menginclongkan lampu depan. Yang kali ini kita akan merekondisi lampu depan Innova 2005-2010 teman-teman, yang sangat parah sekali ini kondisinya. Pecah-pecah seribu hampir di seluruh bagian mika ya. Dan juga kuning. Dan juga sepertinya dalamnya kita harus buka karena memang di bagian lapisan dalamnya itu seperti ada kabut ya teman-teman. Kita perhatikan, ternyata di sini banyak sekali pecah-pecah seribu sampai ke bawah ya. Dan juga retaknya udah melewati beberapa inci dari permukaan wika. Oke, langsung aja teman-teman semuanya. Kita akan segera eksekusi dan kita akan segera mengetahui bagaimana fungsi dari pecahan kaca ya teman-teman semuanya. Dan ini ternyata sangat bermanfaat sekali. Tetap stay tune, jangan kemana-mana karena ini akan menambah ilmu untuk teman-teman semuanya, yang semoga saja bermanfaat. Kita langsung aja merautnya, tepat di bagian tempat yang banyak retak seribunya teman-teman. Kita lakukan berulang-ulang karena memang ini kondisinya sangat parah. Pecah seribunya udah menjalar kemana-mana ya. Kalau menurut saya pecah seribu ini seperti akar tumbuhan ya teman-teman, yang makin lama makin menjalar kemana-mana. Dan menurut pengalaman saya, jika ini tidak segera diperbaiki, nanti retakan akan terus masuk ke dalam hingga kita tidak bisa memperbaikinya kembali teman-teman semuanya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang punya permasalahan yang sama, segeralah perbaiki lampunya atau segeralah datang ke bengkel yang terpercaya ya teman-teman. Oke, masih kita raut. Kita raut berulang-ulang, kita pastikan tidak ada retakan-retakan lagi ya. Kalau kita ukur, proses pengerautan ini bisa mengikis mika lampu dari 1 mili sampai 1,5 mili teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena ini tidak akan mengganggu kekuatan. Biasanya ketebalan mika lampu itu sekitar 4-5 mili. Jadi untuk kehilangan 1-1,5 mili itu tidak ada berpengaruh ya untuk kekuatan. Masih kuat teman-teman semuanya. Dan ini salah satu cara yang kita harus lakukan ketika kita menyervis lampu yang separah ini. Kalau kita tidak merautnya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna ya. Nah, disinilah posisi yang paling sulit menurut saya ketika merautnya. Karena ini berada di antara permukaan rata dan benjolan. Padahal kalau rata, kita akan lebih mudah merautnya teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita sabar aja. Karena tidak semua benjolan itu menyusahkan, ada juga benjolan yang menyenangkan. Oke, proses pengrautan telah selesai. Ini menghabiskan durasi yang cukup panjang teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa lihat hasil dari rautan ini banyak sekali ya teman-teman. Ini mungkin hanya sebagian saja yang saya ambil, di bawah masih banyak. Nah, ini pasti akan mengikis banyak ya, tapi nanti hasilnya insya Allah bagus. Lalu kita ke proses hamplas ya teman-teman. Proses hamplas ini seperti biasa kita lakukan, dari mulai hamplas yang kasar 220. Teman-teman harus sabar melakukannya. Dan teman-teman bisa perhatikan, kita mengamplasnya itu posisi vertikal ya teman-teman, karena tadi ketika merautnya itu posisi horizontal. Ini fungsinya untuk menghilangkan gelombang-gelombang yang muncul ketika kita merautnya. Jadi dengan kita mengamplasnya secara vertikal dari atas ke bawah, jadi akan lebih bagus ya. Dan ini terakhir amplas 1500. Dan ini proses terakhir sepertinya udah bagus. Air sudah tidak banyak menempel di mika. Ini tanda-tanda proses amplas telah selesai. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Karena bagian dalam lampu ini kotor, maka kita akan melepaskan mika dengan batoknya, lalu kita akan membersihkannya.
Oke, kita akan periksa bagian dalam mika. Ini banyak noda teman-teman ya, tuh seperti teman-teman lihat. Ada yang menggumpal seperti kabut. Ini berakibat akan menahan sinar yang keluar teman-teman kalau tidak dibersihkan. Kita tes ya teman-teman, kita akan mencoleknya ya. Wih, debunya banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Kita akan membersihkannya dengan cairan metanol. Kita coba dulu dengan menggunakan tisu. Kita buktikan. Nah, teman-teman, kotorannya langsung menempel ya. Karena kita tidak mau berlama-lama, kita tuangkan aja. Lalu kita akan membersihkannya menggunakan tisu. Itu akan lebih cepat ya. Teman-teman bisa lihat, kotoran di tisunya itu sangat banyak ya. Teman-teman bisa bedakan setelah dibersihkan, permukaan dalam lebih transparan ya teman-teman, lebih bening. Ini udah bisa dipastikan kondisi bagus ya. Setelah itu kita pasangkan kembali. Oke, dan ini proses terakhir teman-teman. Kita menggunakan Dayton Clear. Hati-hati ketika mengecatnya, harus rata dan jangan terlalu dekat maupun terlalu jauh. Sebentar lagi kita akan melihat keajaiban Clear Dayton, teman-teman semuanya. Nah, ini sudah terlihat bening ya teman-teman. Kita tunggu beberapa menit. Kita hair dryer biar lebih cepat ya. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Weh, mantap. Dan ini bagian ujung yang sebelumnya seperti ini teman-teman. Banyak sekali retakan seribunya ya. Dan ini juga bagian samping yang sebelumnya seperti ini ya. Parah. Di sini masih ada retakan yang tersisa, namun saya rasa cukup daripada sebelumnya ya, hancur banget, parah banget. Oke, saya kira telah selesai. Terima kasih untuk kalian yang telah menontonnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.